Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia, ketika hilang matanya, maka hilanglah segalanya. Hidup dalam kegelapan sepanjang waktu, tidak bisa melihat apa-apa. Akan tetapi kalau manusia kehilangan pendengarannya, maka dia masih bisa melihat. Pada saat itu, musibah yang ia derita lebih ringan daripada ia kehilangan mata. Allah telah mengutamakan dan mendahulukan pendengaran daripada penglihatan. Sebab, pendengaran adalah organ manusia yang pertama kali bekerja ketika di dunia, juga merupakan organ yang pertama kali siap bekerja pada saat akhirat terjadi. Maka pendengaran tidak pernah tidur sama sekali. Sesungguhnya pendengaran adalah organ tubuh manusia yang pertama kali bekerja ketika seorang manusia lahir di dunia. Maka, seorang bayi ketika saat pertama kali lahir, ia bisa mendengar, berbeda dengan kedua mata. Maka, seolah Allah Ta'ala ingin mengatakan kepada kita, sesungguhnya pendengaran adalah organ yang pertama kali mempengaruhi organ lain bekerja. Maka apabila engkau datang di samping bayi tersebut beberapa saat lalu terdengar bunyi kemudian, maka ia kaget dan menangis. Akan tetapi, jika engkau dekatkan kedua tanganmu ke depan mata bayi yang baru lahir, maka bayi itu tidak bergerak sama sekali, tidak merasa ada bahaya yang mengancam. Ini yang pertama. Kemudian, apabila manusia tidur, maka semua organ tubuhnya istirahat kecuali pendengarannya. Jika engkau ingin bangun dari tidurmu dan engkau letakkan tanganmu di dekat matamu, maka mata tersebut tidak akan merasakannya. Akan tetapi, jika ada suara berisik di dekat telingamu, maka Anda akan terbangun seketika. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, telinga adalah penghubung antara manusia dengan dunia luar. Allah Ta'ala ketika ingin menjadikan Ashabul Kahfi tidur selama 309 tahun, Allah berfirman, maka kami tutup telinga-telinga mereka selama bertahun-tahun selama 309 tahun. Quran Surat Al-Kahfi 11 dari sini, ketika telinga tutup sehingga tidak bisa mendengar, maka orang akan tertidur selama beratus-ratus tahun tanpa ada gangguan. Hal ini karena gerakan-gerakan manusia pada siang hari menghalangi manusia dari tidur pulas. Dan tenangnya, manusia tanpa ada aktivitas pada malam hari menyebabkan bisa tidur pulas. Dan telinga tetap tidak tidur dan tidak lalai sedikit pun. Dan di sini ada satu hal yang perlu kami garis bawahi, yaitu sesungguhnya Allah berfirman dalam surat Fussilat, dan kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian yang dilakukan oleh pendengaranmu. Mata-mata kalian dan kulit-kulit kalian terhadap kalian sendiri. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian kerjakan. Quran Surat Fussilat 22. Kenapa kalimat pendengaran dalam ayat tersebut berbentuk tunggal dan kalimat penglihatan dan kulit dalam bentuk jamak? Padahal, bisa saja Allah mengatakannya, pendengaran-pendengaran kalian, penglihatan-penglihatan kalian, dan kulit-kulit kalian. Dan memang konteks ayatnya adalah pendengaran dan penglihatan bentuk tunggal atau pendengaran-pendengaran dan penglihatan-penglihatan bentuk jamak. Akan tetapi Allah Ta'ala dalam ayat di atas ingin mengungkapkan kepada kita tentang keterperincian Al-Quran yang mulia. Maka mata adalah indera yang bisa diatur sekehendak manusia. Saya bisa melihat dan bisa tidak melihat. Saya bisa memejamkan mata bila saya tidak ingin melihat sesuatu, memalingkan wajahku ke arah lain, ataupun mengalihkan pandanganku ke yang lain yang ingin saya lihat. Akan tetapi telinga tidak memiliki kemampuan itu. Ingin mendengar atau tidak ingin mendengar, maka Anda tetap mendengarnya. Jadi, mata memiliki kemampuan untuk memilih. Anda bisa melihat yang itu atau memalingkan pandangan mata dari hal itu. Saya pun demikian. Dan orang lain pun demikian. Sedangkan pendengaran, setiap kita mendengar apa saja yang berbunyi, diinginkan ataupun tidak. Dari hal ini,
Maka setiap mata berbeda-beda pada yang dilihatnya, akan tetapi pendengaran mendengar hal yang sama. Setiap kita memiliki mata, ia melihat apa saja yang ia mau lihat. Akan tetapi kita tidak mampu memilih hal yang mau kita dengarkan. Kita mendengarkan apa saja yang berbunyi, suka atau tidak suka. Sehingga pantas Allah Ta'ala menyebutkan kalimat pandangan dalam bentuk jamak dan kalimat pendengaran dalam bentuk tunggal. Meskipun kalimat pendengaran didahulukan daripada kalimat penglihatan, maka pendengaran tidak pernah tidur ataupun istirahat. Dan organ tubuh yang tidak pernah tidur maka lebih tinggi, dalam kurung, didahulukan daripada makhluk atau organ yang bisa tidur atau istirahat. Maka telinga tidak tidur selama-lamanya sejak awal kelahirannya. Ia bisa berfungsi sejak detik pertama lahirnya kehidupan yang pada saat organ-organ lainnya baru bisa berfungsi setelah beberapa saat atau beberapa hari. Bahkan sebagian setelah beberapa tahun kemudian, ataupun 10 tahun lebih. Dan telinga tidak pernah tidur. Ketika engkau sedang tidur, maka semua organ tubuhmu tidur atau istirahat kecuali telinga. Jika terdengar suara di sampingmu, maka spontan engkau akan terbangun. Akan tetapi, jika fungsi telinga terhenti, maka hiruk-pikuk aktivitas manusia di siang hari dan semua bunyi yang ada tidak akan membangunkan tidur kita. Sebab alat pendengarannya, yaitu telinga, tidak bisa menerima sinyal ini. Dan telinga pula lah yang merupakan alat pendengar panggilan penyeru pada hari kiamat kelak ketika trompet dibunyikan. Dan mata membutuhkan cahaya untuk bisa melihat, sedangkan telinga tidak memerlukan hal lain. Maka, jika dunia dalam keadaan gelap, maka mata tidak bisa melihat, walaupun mata Anda tidak rusak. Akan tetapi telinga bisa mendengar apapun, baik siang maupun malam, dalam gelap maupun terang benderang. Maka telinga tidak pernah tidur dan tidak pernah berhenti berfungsi. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.